Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mauliani dengan NIM 23053004 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Micro Teaching oleh dosen pengampu Ibu Dr. Friatmi MPD. Baiklah, langsung saja ke video saya, yaitu mengenai materi konsep ilmu ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi konsep ilmu ekonomi. Nah, materi konsep ilmu ekonomi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita memasuki materi mengenai konsep ilmu ekonomi, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian memiliki uang saku terbatas, tetapi memiliki banyak keperluan atau kebutuhan? Misalnya, kalian ingin membeli jajan, membeli kuota, dan menabung. Kira-kira kebutuhan mana aja yang akan kalian pilih? Lalu, mengapa kita harus memilih dalam memenuhi kebutuhan? Jawabannya, karena setiap kebutuhan memiliki keterbatasan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke materi utama, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri dalam bahasa Yunani berarti oikonomia. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi, ekonomi sendiri memiliki arti yaitu aturan dalam berumah tangga. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita ingin makan yang enak, membeli HP baru, jalan-jalan, dan membeli pakaian baru? Semua ini adalah keinginan dan kebutuhan manusia. Tetapi masalahnya, apakah kebutuhan ini dapat terpenuhi sekaligus? Tentu saja tidak, karena kita memiliki keterbatasan uang, waktu, dan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, masalah ini disebut dengan masalah ekonomi. Materi selanjutnya yaitu ciri utama dari ilmu ekonomi. Nah, dari penjelasan kita tadi dapat disimpulkan menjadi dua. Yang pertama yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas, dan yang kedua yaitu sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, manusia harus dapat memilih. Yang pertama, memilih kebutuhan mana yang penting, yang mana yang prioritas dengan yang mana yang bukan prioritas. Setelah itu, manusia harus mengambil keputusan. Ilmu ekonomi sendiri sangat bermanfaat bagi kita. Yang pertama yaitu menentukan pilihan yang terbaik. Seperti kita apakah harus memilih membeli jajan atau menabung. Yang kedua yaitu mengatur penggunaan uang agar kita sendiri tidak boros. Yang ketiga yaitu menetapkan atau menentukan skala prioritas. Nah, skala prioritas ini sangat penting sehingga kita dapat mengetahui apakah sesuatu yang kita inginkan itu harus kita penuhi sekarang atau bisa ditunda terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu mencegah pemborosan. Seperti yang kita pelajari tadi, keterbatasan dalam sumber daya sangat terbatas sehingga kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi sekaligus. Nah, materi selanjutnya yaitu penggolongan ilmu ekonomi atau pembagian ilmu ekonomi. Penggolongan ilmu ekonomi sendiri terbagi atas dua. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi positif dan yang kedua yaitu ilmu ekonomi normatif. Kita akan membahas satu-satu terlebih dahulu, dimulai dari ilmu ekonomi positif. Ilmu ekonomi positif adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan fakta yang terjadi pada masalah ekonomi. Ini bersifat secara fakta, real, dan berdasarkan data-data yang telah ditemukan. Contohnya, harga pada cabai yang naik dikarenakan pasokannya berkurang. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ilmu ekonomi normatif. Yang kedua yaitu ilmu ekonomi normatif.
Berbeda halnya dengan ekonomi positif, ilmu ekonomi normatif ini membahas apa yang seharusnya terjadi. Ilmu ekonomi normatif ini bersifat subjektif dan mengandung pendapat. Contohnya, seharusnya pemerintah menurunkan harga cabai sesuai dengan perkiraan masyarakat. Contoh ini mengandung sebuah pendapat dan bersifat subjektif. Menurut ahli ekonomi, ilmu ekonomi sendiri terbagi atas 3. Yang pertama yaitu ekonomi deskriptif, yang kedua yaitu ekonomi teori, dan yang terakhir yaitu ekonomi terapan. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai ilmu ekonomi menurut para ahli. Yang pertama yaitu ekonomi deskriptif. Nah, ekonomi deskriptif itu adalah atau menjelaskan mengenai kondisi ekonomi kita apa adanya. Contohnya, pada saat krisisnya kondisi ekonomi di Indonesia. Yang kedua yaitu ekonomi teori. Ekonomi teori ini menjelaskan mengenai hubungan sebab akibat pada kondisi ekonomi. Ekonomi teori ini dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro terdiri dari perusahaan atau perorangan, contohnya harga barang di pasar. Yang kedua yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro membahas mengenai seluruh lingkup ekonomi, contohnya seperti inflasi, pengangguran, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ekonomi terapan. Ekonomi terapan itu sendiri digunakan untuk menyelesaikan masalah ekonomi secara nyata. Contohnya yaitu ekonomi pembangunan dan kebijakan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah itu sendiri mempunyai pengertian. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai agama. Ciri-ciri utama dalam ekonomi syariah yaitu pertama yaitu mengutamakan keadilan. Yang kedua itu tidak boleh ada riba dan yang terakhir yaitu mensejahterakan keadilan secara bersama. Jadi, ekonomi syariah itu sendiri tidak hanya memperhatikan atau tidak hanya memikirkan keuntungan saja, tetapi juga memperhatikan nilai moral yang ada pada nilai-nilai agama. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi berkelompok. Nah, nanti kalian akan bekerja sama melalui kelompok kalian atau berdiskusi dan hasilnya akan dipresentasikan ke depan secara singkat. Tugasnya yaitu, yang pertama yaitu pilihlah masalah ekonomi yang ada di sekitar kita seperti yang Ibu jelaskan tadi. Yang kedua, diskusikan apa masalahnya, apa penyebabnya. Dan yang terakhir yaitu carikanlah solusi sederhana terkait masalah atau topik yang akan kalian ambil itu sendiri. Nanti hasilnya akan dipresentasikan dan kelompok lain akan bertanya kepada kelompok yang tampil. Hasil dari presentasi ini boleh berupa poster atau PowerPoint dalam bentuk Canva dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi mengenai konsep ilmu ekonomi dan penampilan dari berbagai kelompok, dapat kita simpulkan bahwa masalah ekonomi itu sendiri berasal dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas, namun sumber daya yang kita miliki terbatas, sehingga kita harus memilih mana yang prioritas dan mana yang bukan. Baiklah anak-anak, sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Dan jangan lupa dipelajari kembali di rumah masing-masing ya. Nah, minggu depan, pada pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai biaya peluang. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari penyampaian video mengenai modul materi konsep ilmu ekonomi saya. Apabila ada kesalahan dan salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.